Halo, selamat datang kembali di live untuk pembahasan soal cerita lanjutan yang kemarin di nomor 11. Oke, sebelum kita mulai, kita cek dulu untuk bukunya di halaman 198 ya. 198. Jadi mungkin kita lebih ke bagaimana mampu untuk menyelesaikan soal-soalnya dibanding kuantitasnya ya. Jadi kualitasnya dibandingkan kuantitasnya. Oke, jadi kita mulai untuk nomor 11. Pembangunan sebuah gedung akan dapat diselesaikan 8 orang dalam waktu 54 hari. Penyelesaian gedung ini akan dipercepat dengan penambahan jumlah pekerja. Perbandingan jumlah pekerja sebelum dan sesudah penambahan adalah 2:3. Berapakah selisih waktu yang dibutuhkan sebelum dan sudah penambahan pekerja? Oke. Silakan boleh dicoba-coba dijawab untuk nomor 11. Sebagai clue-nya di sini kita cari dulu Maya Midwifery menjawab. Sudah menjawab ya. Di sini clue-nya kita cari dulu pekerja sesudah ya, sesudah ditambah. Jadi sebelum dan sesudah kan 2:3. Sebelum dan sesudah 2:3. Nah, sebelumnya ini pekerjanya adalah 8 orang. Ya, berarti sesudahnya berapa orang ya. Jadi ini kita cari kuncinya dikali berapa? 2 menuju ke 8 dan 3 menuju ke X atau menuju ke hasil yang sesudah. Jadi 2 dikali 4 jadi dapat 12 ya, seperti itu. Nah, jadi kita sisa membuat perbandingannya ya di sini. Silakan yang mau coba jawab-jawab boleh dituliskan jawabannya di kolom komentar. Tidak usah takut, tidak usah ragu. Baby Shop menjawab C. Yang ditanyakan selisih waktu yang dibutuhkan sebelum dan sesudah penambahan pekerja ya. Jadi kita tuliskan dulu yang diketahui dari soal antara orang dengan harinya. Ya, antara orang dengan harinya. Axel menjawab D. 8 orang 54 hari. Nah, tadi kita sudah ketemu untuk penambahannya menjadi 12 orang. 12 orang berapa hari? Ya, jadi kita mau cari dulu. BB Shop sudah mengganti menjadi D. Ya, jadi ini adalah perbandingan jenis buku apa Bang? Buku yang ada di etalase 1, buku drilling ya. Jadi ini adalah perbandingan berbalik nilai. Jadi semakin banyak orangnya, maka harinya semakin sedikit atau semakin cepat selesai pekerjaannya. Jadi yang satu bertambah, yang lain berkurang, maka kita kerjanya nanti berbalik. Jadi kayak di sini saya lanjut di kertas, 8/12 ini menjadi X per 54. Jadi dibalik ya. 54 per X-nya dibalik jadi X per 54. Seperti itu. Nah, sisa kita cari kali silangnya 12 kali X sama dengan 8 kali 54. Tetapi boleh juga kita sederhanakan dulu nih. 8 dan 12-nya kita perkecil. Nah, kita sederhanakan. Sama-sama bisa dibagi 4. Jadi kita bisa bagi 4. Dapat 2, kita bisa bagi 4 dapat 3. Demikian juga setelah disederhanakan masih bisa lagi disederhanakan. 3 dengan 54. Jadi 3 dengan 54 juga boleh disederhanakan.
dibagi 3, 1 dibagi 3, 18. Sehingga setelah dicoret-coret, hasilnya seperti ini. Ini yang dikali silang ya. X kali 1X, kemudian 2 kali 18, 36. Nah, ini ada pilihan 36 ya, tapi jangan langsung dijawab 36 karena yang ditanya bukan berapa banyak pekerjanya ya, berapa hari pekerjaannya setelah penambahan, tetapi yang ditanya berapa selisih waktu sebelum dan sesudah. Berarti sebelumnya kan 54 hari ya, jadi selisihnya 54 dikurangi dengan 36. Seperti itu. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang 18 hari. Jawabannya 18 hari. Oke, kira-kira ini untuk nomor 11 ya. Jadi saya ulangi sedikit. Jadi terlebih dahulu cari dulu berapa orang setelah pekerjanya ditambah. Karena dikasih clue perbandingan 2:3. Jadi 8 banding 12 senilai dengan 2:3 ya. Saya ulang sedikit di sini. Jadi 2:3 setara dengan 8:12 ya. Nah, jadi karena 2 untuk dapat 8 halaman 189 dikali 4. Jadi kali 4 kali 4. Jadi soalnya mengatakan kalau 8 orang itu 54 hari. Nah, kalau 12 orang berapa hari? Jadi kita kerjanya dengan perbandingan berbalik nilai. Yang saya balik di sini adalah 54 per X. Saya balik jadi X per 54. Seperti itu. Selanjutnya disederhanakan. Buku apa Min? Buku yang ada di etalase 1. Buku drilling ya. Kita sederhanakan 8 dan 12, kemudian 3 dengan 54. Habis itu dikali silang. Kemudian dicari selisihnya sesuai dengan permintaan soal. Oke, itu kira-kira penyelesaian untuk nomor 11 ya. Jadi kita tidak usah terlalu buru-buru, yang penting paham pengerjaannya. Ini di masalah soal cerita ya. Jadi keterampilan melakukan pembagian juga penting di sini. Oke. Silakan kita coba lagi untuk sambil dilihat, kita coba untuk nomor 12 ya. Saya geser sedikit ke atas. Ya, nomor 12. Udah nomor berapa, Bang? 2/1 dapat dari mana Bang? 2/1 dari ini saya ulang sedikit ya. Dari 8/12 sama dengan X per 54. Ini kita sederhanakan. Sistem coret-coret ya. Sistem coret-coret. Jadi 8 dan 12 kita sama-sama bagi 4. Bagi 4 dapat 2/3. Nah, ternyata bukan cuma atas bawah yang boleh dicoret, tetapi juga kiri dan kanan. Jadi 3 dengan 54 kita coret juga. Sama-sama kita bagi 3. Bagi 3 1, bagi 3 18. Jadi itu asalnya 2 dan 1. Oke, Maya menjawab untuk nomor 12. Ya, nomor 12 katanya jawabannya A. Kita tunggu yang lain untuk menjawab. 12 dari mana? 12 dari perbandingan 2:3. 8 banding berapa ya? 8 banding berapa? Jadi tadi kita cari dulu. Kalau 2 itu setara dengan 8 pekerja. Kalau 3 itu setara dengan berapa pekerja. Jadi pengalinya, kuncinya pengali 4. Di 3 kali 4 12. Oke, itu Mbak Mutia ya. Oke, sudah pada jawab. Aksel juga sudah menjawab, jawabannya sama ya. 3, 4, 5, 60. Beda ya. Oke. Kita baca bersama lanjutannya. Nomor 12. Ya, saya geser sedikit biar bisa nulis. Dado menjual sebuah jaket. Jika Dado mendapat kerugian 10%, berapa rupiah kerugian tersebut? Jadi
karena ditanya kerugiannya ya kita cari dulu ini tipuan ya, karena yang diketahui harga jual. Seandainya yang diketahui adalah harga beli, kita langsung kali 10% dari harga beli. Jadi ceritanya kan Dado membeli dulu, habis itu menjual. Ya, jadi ini ada tipuannya. Ya, biar prinsip yang saya pakai untuk pengerjaan yang seperti ini biasanya belinya itu selalu 100%. Jadi jualnya sesuai dengan keuntungan atau kerugiannya ya. Ya, jadi kalau kita beli sesuatu 100%, kemudian kita mengalami untung, maka 100%-nya nanti ini ditambah. Misalnya untungnya 10%, maka nanti harga jualnya 110%. Begitu. Ya. Kalau mengalami rugi, maka ini dikurang karena rugi. Ruginya berapa persen? Ruginya 10%, jadi 90%. Ya, jadi kuncinya adalah harga beli itu selalu 100%. Nah, kalau di sini mengalami kerugian 10%, maka harga jualnya sisa 90%. Kalau mengalami untung maka ditambah ya. Ditambah di sini. Nah, karena mengalami rugi 90%, maka 90 itu setara dengan 3, 4, 5, 600. Begitu ya. Setara dengan 3, 4, 5, 600. Yang ditanyakan berapa rupiah kerugiannya ya. Kerugiannya 10% kan. Jadi kalau 90 itu setara dengan 3, 4, 5, 600, maka yang rugi 10 itu setara dengan berapa rupiah? Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi ini perbandingan senilai. Kalau 90% setara dengan 3, 4, 5, 600, maka 10% setara dengan apa? Ya, jadi boleh kita langsung bagi 9. Seperti itu untuk dapat jawabannya. Jadi 3, 4, 5, 6 kita bagi 9. Ya, seperti itu ya. Jadi 3, 4 kita bagi 9 dapatnya 3 ya. 3 kali 9 27. Tersisa 7. 7, 5 kita bagi 9 8. 8 kali 9 72. Sisa 3 turun 6. 3, 6 bagi 9 4. Jadi jawabannya adalah 3, 8, 4 ya. 384 ditambah 02. Jadi jawabannya yang A. Seperti ini kira-kira penyelesaiannya untuk soal nomor 12. Boleh silakan ditanyakan kalau ada yang kurang jelas ya. Boleh dilihat. Sambil yang lain coba untuk nomor 13. Ya, jadi nomor 12 tadi masih bisa pakai perbandingan ya, perbandingan senilai. Ya, kalau sistemnya kita pakai untung dan rugi seperti itu ya, harga beli selalu 100%. Demikian juga kalau ada soal yang terkait dengan diskon-diskon ya. Kita menganggap sebelum didiskon itu selalu 100%. Oke, nomor 13 Mas Yitro menjawab A, Mbak Maya menjawab A, Mbak Desi menjawab A, 3 orang menjawab A ya. Axel juga sama menjawab A. Ya. Oke. Apakah benar jawabannya A? Ya, sebentar kita lihat bersama. 5 orang mahasiswa menggunakan kaos berbeda mengantri di depan loket. Ya, jadi yang ditanyakan di sini berapa cara urutannya ya? Pakai 5 faktorial katanya ya. Oke. Ya, jadi secara konsep jangan sampai sebelum masuk ke penyelesaiannya ya. Maksud dari soal ini seperti apa? Misalnya yang antri 5 orang itu A, B, C, D, dan E. Jadi ini adalah salah satu contoh susunan ya. Susunan antriannya boleh A duluan, lalu kedua B, C, dan seterusnya.
Nah, ini bisa ditukar-tukar, misalnya A, C, B, D, E ya. Jadi ketika ditukar ini sudah dihitung dua cara ya. Ketika ditukar lagi misalnya D dengan E ditukar lagi, ini sudah 3 cara dan seterusnya. Jadi ada berapa banyak cara yang bisa digunakan. Nah, ini namanya teori di dalam materi peluang ya. Nah, jadi caranya sebenarnya boleh langsung pakai faktorial ya. Ya, jadi caranya gini. Ini saya coba jelaskan dengan metode yang kita pakai tadi malam dengan filling slot ya. Jadi antrian ada 5 orang. Misalnya si A, B, C, D, dan E. Jadi di antrian yang pertama boleh diisi oleh kelima-limanya A, B, C, D, E. Jadi kemungkinan orang untuk dapat mengisi antriannya 5. Ya. Kemungkinannya ada 5. Nah, misalnya sekarang di kotak yang pertama, di antrian yang pertama misalnya kita sudah mengisi dengan si A. Berarti di kotak kedua sisa B, C, D, E ya yang bisa mengisi. Jadi sisa 4 orang. Ya, anggaplah si B sudah mengisi, berarti di antrian ketiga yang bisa mengisi sisa 3 orang. Dan seterusnya di antrian keempat sisa 2 orang. Lalu di antrian seterusnya sisa 1 orang. Nah, ini dikalikan semuanya ya. Ya, Mbak Yuli sudah menjawab. Makanya tadi di masitronya mengatakan 5 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. 5 kali 4 20, 20 kali 3 60, 60 kali 2 120. Jadi jawabannya yang A ya. Ya, seperti itu. Jadi sistemnya boleh kita langsung kalikan aja. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 120. Oke, silakan, boleh yang belum jelas boleh silakan ditanyakan di kolom chat. Oke, nomor 14 nih. Soalnya terpotong ya, gimana caranya menjelaskannya? Terpotong ke atas. Oke, mungkin atau langsung dibahas aja ya. Reva memiliki pinjaman sejumlah tertentu di bank yang telah dibayar selama setiap 4 bulan selama 15 bulan, 3 bulan yang lalu. Angsurannya yang masih harus dibayar adalah 945. Oh, jadi ini sistemnya sisa angsuran ya. Ya, jadi sudah sekarang posisinya ada di 14, jawabannya A. Oke, kita lihat sebentar ya. Posisi angsurannya sekarang adalah di bulan ke-15 ya. Katanya 3 bulan yang lalu 3 bulan yang lalu berarti posisinya di bulan ke-12 ya. Ya, posisinya di bulan ke-12. 3 bulan yang lalu bulan ke-12 angsurannya adalah 945.000. Oke. Selanjutnya, sisa angsuran yang harus dibayar 5 bulan yang akan datang. 5 bulan yang akan datang. Iya, posisi sekarang di bulan ke-15 ya. 5 bulan yang akan datang berarti 15 ditambah 5. Jadi 20. Angsurannya berapa? Angsurannya dalam bentuk Y ya. Y rupiah. Sesuai permintaan soal. Nah, ini yang kita cari dulu ya, terlebih dahulu. Mas Citro menjawab 14. Oke. Ya, jadi kita cari tahu dulu pada bulan ke-20 sisa angsuran ini ya, sisa angsuran. Nah, di sini bulannya semakin lama berarti semakin lama menyicil, angsurannya nanti akan semakin sedikit ya. Sisa yang harus kita angsur makin sedikit. Ya, misalnya kita mengangsur motor ya. Mengangsur motor. Jadi awal 10 juta dicicil ya, otomatis sisa angsurannya makin lama makin sedikit karena kan kita membayar tiap bulannya ya. Jadi ini adalah perbandingan berbalik nilai seperti kata Mbak Maya di kolom komentar ya. Ya, jadi kita kerjanya pakai berbalik nilai ya.
Jadi 12 per 10 sama dengan, kita balik nih, Y per 945. Ya, jadi ini yang kita kerjakan terlebih dahulu ya. Ya, meskipun setelah dapat ini kan belum dapat penyelesaiannya ya, karena yang ditanyakan bukan yang Y, ya, bukan yang Y yang ditanyakan. Tapi tidak apa-apa, kita coba kerjakan perbandingan nilainya di kertas. Y per 945, 000. Oke, ini boleh kita kali silang, kita coretnya kiri kanan ya. Jadi sistemnya boleh atas bawah, boleh kiri kanan yang dicoret. Jadi saya coret 10 dengan 0 di sini ya. Tersisa 1 kali Y. Kemudian 12 kali 945, 00. Ya, nanti kita coba kalikan dulu. 945 dikali 12. Ya, jadi kalau perkalian yang saya sering pakai itu menyilang ya. 18819 kemudian 10. Jadi 0431 11340. 11340 ditambah 02. 1.134.000. Ada yang salah ya mungkin ya. 00945 kali 12. Jangan sampai ada yang salah ya. Ntar 999 sama suran. Oke, 945 kali 12. Ini 10, kemudian 9, kemudian 18, kemudian 5, 4, 9. Oh, sudah benar ya. 11340. 11340 tambah nolnya 2 aja ya. Oh, di situ salahnya, jadi kebanyakan. Ya, jadi 113.400. Nah, tapi bukan itu yang ditanyakan. Di pilihan memang ada 113.400, tapi bukan itu yang ditanyakan. Yang ditanyakan oleh soal adalah berapa angsuran yang harus dibayar oleh Revat setiap 1 kali melakukan setoran. Nah, ini yang bisa kita lakukan untuk menemukan jawabannya adalah mencari dulu angsuran per bulannya. Ya, berapa angsuran per bulannya ya. Jadi kalau dari sini kita lihat ada selisih 8 bulan ya. Jadi ada selisih 8 bulan. Nah, ini kita cek di sini selisih 8 bulannya, kita bisa kurangkan 945 terhadap 945.000 terhadap 113.400 ya, untuk mendapatkan angsuran selama 8 bulan. Jadi kita coba kurangkan terlebih dahulu. 945 000 dikurangi 113.400. Ini 6138 ya. Jadi 831.600 ya. Cuma tadi ada bahasa di soal bahwa angsurannya dibayar setiap 4 bulan sekali. Jadi kalau 8 bulan angsurannya itu dibayarnya 831.600, berarti kalau 4 bulan sisa kita bagi 2 ya. Kita bagi 2 di sini. Jadi kalau kita bagi 2, kita akan dapat jawabannya 3 bagi 2, 3 sisa 2, 23 bagi 4 ya malah. Selisihnya mungkin ada yang clear. Tunggu. 006 kemudian 1 3 8. Sudah benar harusnya ya. 8 bulan selisih 831.600. Kalau 4 bulan berarti dibagi 2. 4 1 5 8. 4158. Oh, dibagi 3.
Dibagi 3 apa dibagi 2? Ntar saya baca dulu ya. Ref, soalnya nyambungnya di sebelah ya. Nah, nyambungnya di sebelah. Tiap 4 bulan 1 kali. Jadi pembayarannya selama 4 bulan 1 kali. Nah, di sini kita dapat tadi kalau 8 bulan itu adalah 831.600. Jadi kalau 4 bulan 415 800. Kira-kira di mana kelirunya? Kalau 945 langsung dibagi 3 terlalu mudah. Ya. Jadi tiap 4 bulan berarti 415 800 ya. Oke. Jadi tidak ada di pilihan. Ya. Tadi ada yang menjawab A, salah di perbandingannya. Yang mana nih yang salah? Coba dicek. Soalnya kepanjangan ya. Harusnya 12/20 ya. 12/20 sampean 12/10. Oh, di sini salah ya. Oh, di hitungannya salah. 12/20. Oh iya, di sini ya. 12/20. Berarti kalau salahnya di sini berarti harus disederhanakannya tadi, habis dicoret ini 6 ya. 6 kali 945. Oke, caranya udah benar, cuma pada saat pengerjaan tadi di sini salah ya. Oke, saya coba perbaiki. Kalau di sini 20 berarti di kertas baru aja ya kali. Saya tidak salah. Salah tulis di tengah-tengah ya, mengakibatkan pengerjaannya ke bawah salah. 12/20 sama dengan Y/945.000. Ya. Ini jadi 3 perbandingannya 3/5. Ya, jadi 5 dengan 945 juga sebenarnya masih bisa dicoret. Live jam berapa aja, Kak? Sore sama jam 9 malam, WIB ya. Bagi 5 1, bagi 5 ini juga bisa bagi 5 129. Jadi Y-nya adalah 129. Y kali 1 Y 3 kali 129. Ya, jadi 129 kali 3 6 kemudian 27. Jadi 387. Ini 387 ya. 387.000. Seperti itu. 387.000. Nah, ini kita cari selisihnya lagi ya. 8 bulan setara dengan selisih 945 dan 387. Ya, setelah dikurang nanti ini dapat 8, kemudian 13 dapat 5, kemudian di sini sisa 8 5 558 ya. 558.000. Saya cek lagi apa ada yang salah lagi ya. 387.945. 387.3 atau dikurangkan 8 13 5 pinjam 1 bisa 8 558. Nah, berarti kalau 4 bulan ya, ini harusnya sisa dibagi 2 ya. Sisa dibagi 2. Jadi 2 7 kemudian 9. Ya, 279. Oh, tidak ada lagi jawabannya. Ya. Mungkin ada yang keliru lagi ya di proses pengerjaannya. Kalau merujuk ke kunci jawabannya kita cek ya. Supaya kita bandingkan penyelesaiannya. Ini bukunya bagus karena sudah dilengkapi dengan kunci jawaban. Jadi kunci jawabannya tersedia, pembahasannya
bukan cuma langsung mentok-mentok jawabannya ya, tapi ada juga penjelasannya. Ini untuk kemampuan verbal, kita belum bahas. Kemudian urutan, ya ini kemampuan numerik, deret-deret. Tadi sampai pada nomor Cinta dan Laura. Harga beli, harga jual ya. Nomor 9, 10, 11. Ini ya. Penjelasannya 378 selama 8 bulan. Karena diangsur setiap 4 bulan, maka dibagi 2. Oh, 378-nya langsung dibagi 2 ya. Berarti selisihnya tadi yang salah ya, atau perbandingannya yang salah. Tidak dapatnya ternyata harusnya tadi 567000. 567000 ya penyelesaiannya. Jadi mungkin masih keliru lagi di proses di sininya ya. Ya, ini harusnya katanya 56700. Setelah itu sisa dikurang lalu dibagi 2. Caranya sudah sama ya, caranya sudah sama, hanya keliru di hitungannya. Jadi penting sekali untuk hitungan-hitungannya juga jangan sampai salah ya. Karena kalau ada kesalahan di hitungan menyebabkan hasilnya juga salah. Nah, jadi 8 bulan itu setaranya dengan 567. 12, 20, 945 dibalik tidak? 945 X 945 ya sudah benar ya. Jadi 567. Nah, di sininya jadi 567. 567000, setelah itu sisa dikurangkan terhadap awalnya ya, yaitu 945 kurang 567 ya, kemudian hasilnya nanti dibagi 2. Oke, lanjut. Jawabannya dapatnya yang C ya. Jawabannya dapatnya yang C. Kita lanjut ke nomor 15. Terdapat rapat anggota di rapat anggota. Ini rapat anggota apa? Mungkin kalau di sekolah anggota OSIS. Atau kalau di kelas rapat kelas ya. Ini kurang jelas. Rapat anggota dilakukan pemilihan pengurus koperasi. Nah, ini berarti ada koperasi. Terdapat 5 calon ketua, 6 calon sekretaris, 3 calon bendahara. Berapa cara susunan perangkat yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara yang dapat dipilih? Tidak ada siswa yang merangkap jabatan. Ya, jadi tidak ada siswa yang memiliki jabatan yang 2. Jadi misalnya dia sudah ketua, kemudian dia juga menjabat sebagai sekretaris. Ya, silakan yang mau coba untuk nomor 15 ini, silakan dituliskan jawabannya di kolom komentar. Ya, jadi 5 calon ketua, 6 calon sekretaris, 3 calon bendahara. Ini seharusnya mudah sih, sisa dikalikan saja ya, seharusnya ya. 5 calon ketua, 6 calon sekretaris, dan 3 calon bendahara. Jadi kita sisa rangkap, kalikannya ya. Axel menjawab 90, masih Trom, Mbak Desi juga sama ya. Di 5 kali 6 kali 3. Jadi 30 kali 3 sama dengan 90 cara. Ya, kurang lebih hanya seperti ini penyelesaian untuk nomor 15. Oke, lanjut ke nomor 16.
Karena 15A 56 kali 3 karena tidak menjelaskan jumlah banyak siswa. Ya, jadi tidak ada petunjuk berapa siswa ya. Jadi hanya langsung 5 calon ketua, 6 calon sekretaris. Jadi calon-calonnya sudah ada. Jadi sisa langsung dikalikan. Lanjut nomor 16. Silakan dilihat untuk nomor 16. Nomor 16, Lila menempuh perjalanan dengan kecepatan 86 km per jam dalam waktu 45 menit. Lila berangkat melakukan perjalanan yang sama 2 jam setelah keberangkatan Lila dengan kecepatan 90 km per jam. Jika Lila berangkat pada pukul 6, pada pukul berapakah Lila sampai di kota tujuan? 16 katanya E, ada yang menjawab E. Mas Citro menjawab E. Yang lain ditunggu jawabannya. Saya tulis yang di atas sebentar. Perbaikannya ya. Kurang 567 bagi 2. 189. Oke. Silakan selain Mas Citronya. Lila menempuh sebuah perjalanan menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 86 km dalam waktu 45 menit. Ya, jadi sebenarnya kita bisa cari jarak ya, jarak tempuh di sini karena ini ada kecepatan, kemudian ini ada waktu ya. Jadi kita bisa menentukan berapa jarak tempuhnya karena ini ada kecepatan dan waktu. Jadi ingat rumusnya, jarak adalah kecepatan dikali waktu, JKW ya. Lila berangkat melakukan perjalanan yang sama 2 jam setelah keberangkatan Lila dengan kecepatan 90 km per jam. Jika Lila berangkat, maka dia tiba pukul berapa? Oke. Jaraknya sisa dikalikan ya, yaitu 86 km. Ini 86 ya. 86 km ya, kecepatannya 86 km per jam dikali waktunya 45 menit. 45 menit ini harus dikonversi ke jam ya, karena satuan untuk ini jam sedangkan ini masih menit. Ya. Jadi 86 kali 3/4 jam. 3/4 kenapa? Karena 45/60. Ya, jadi menentukannya 45/60. Jadi kali 3/4. Itulah jarak tempuhnya. Berarti ini koma-koma ya. Kalau 86 dikali 3/4. Kalau disederhanakan 86 kali 3 bagi 8. Kita coba ya, kali 3 dulu. Atau langsung kita bentuknya tidak apa-apa ya dalam bentuk koma-koma karena memang pilihannya di sini ada yang pas ya, ada yang pas dan ada juga yang kelebihan. Kalau kita bagi 2 di sini dapatnya 43. Kemudian 43 kali 3 dapatnya 129. 129 per 2 km ya. Jadi ini adalah jarak tempuhnya. Bisa juga 45/60 tapi disederhanakan. Ya, benar ya. Jadi 3/4 dikali 86 jadi jarak tempuhnya adalah 129/2 km. Kita tulis seperti itu dulu ya. Lila berangkat melakukan perjalanan yang sama 2 jam setelah keberangkatan Lila. Ya, 2 jam setelah keberangkatan Lila.
dengan kecepatan 90 km per jam. Jadi lanjut untuk rumus yang keduanya. Untuk lilanya, karena jarak yang sama ya, kita yang ditanya di sini adalah waktunya. Ya, jadi kalau mencari waktu berarti jarak dibagi kecepatan. Ya. 64,5 tapi saya bulatkan 60 Bang karena susah hitungnya koma. Ya, jadi ini sekitar 64 koma ya. Tapi kita coba tetap ikuti dulu ya alurnya. Waktu tempuhnya 129 per 2 dibagi 90. 129 per 2 kali 1 per 90. Di sini ya. Nah, jadi jarak dibagi kecepatan ya. Jarak tempuhnya 129 per 2 kita bagi dengan kecepatannya 90. Kalau pembagian seperti ini bisa kita ubah jadi perkalian, muncul 1 per 90. Jadi 129 per 180. Angkanya agak kurang pas ya, seperti itu. Ini dalam bentuk jam ya, dalam bentuk jam. 129-nya bisa dicoret Bang, dicoret dengan 90 dibagi 3 ya. Ini kalau saya sama saja sih, kalau saya sederhanakan bagi 3 dapatnya 43, kemudian ini bagi 3 60. Ya, 43 per 60 jam ya ini. Atau setara dengan 43 menit ya. Karena 43 per 60 jam kalau dikonversi ke menit ya dikali 60. Jadi dapatnya 43 menit. Oke. Heathrow. Oke. Nah, kita baca lagi lanjutannya. Jadi waktu yang dipakai Lila 43 menit ya. Dila berangkat melakukan perjalanan yang sama 2 jam setelah keberangkatan Lila dengan kecepatan jika Lila berangkat pukul 6. Nah, ini 2 jam setelah Lila ya. 2 jam setelah Lila berarti pukul 8 ya. Pukul 8. Jadi pukul 8.00 kita tambah dengan ini 43 menit ya. Jadi harusnya jawabannya 0843 ya. 0843-nya nggak ada. Betul, tapi harus cari selisih waktu dulu. Pakai berbalik nilai lebih gampang. Gimana tuh berbalik nilai? Kalau pakai berbalik nilai bisa ndak langsung ya. Ini ada soal yang kayak gini kemarin ya, kita tidak mengkonversi. Kalau pakai berbalik nilai pakai 86 km per jam dalam waktu 45 menit. Kita coba ya kalau pakai berbalik nilai. Ini harusnya ya secara kebenaran matematikanya harusnya sama jawabannya ya, harusnya sama. Jadi 86 km dalam waktu 45 menit. Kalau 90 km berapa menit? Nah, iya benar ya. Nah, nanti sama jawabannya, langsung dapat 43. Kemarin ada yang saya kerjakan kayak gitu di halaman berapa? Ya, yang tidak pakai jarak ya. Nah, benar. Dari Mbak Fiona. Betul. Sama-sama cari solusi, ya. Ya, kalau dikerjakan berbalik nilai akan sama ya nanti. Langsung 86-nya kita bagi 2 ya. Karena ini berbalik nilai ditukar. Berarti memang jawabannya, kunci jawabannya tidak ada ya. 43 menit. Di pilihan memang tidak ada. Atau kita cek pilihan kunci jawaban yang ada di belakang ya. Apakah memang soalnya, ada beberapa soal memang kemarin tidak ada jawabannya. Di nomor kalau di belakang sih ada jawabannya.
bulatkan karena tidak ada koma sih. Kalau di belakang, oh, kalau di belakang bukan 86 soalnya 80. Ya, soalnya 80. Jadi bagaimana bisa sama jawabannya dengan kunci jawaban? Ya, kalau memang soalnya beda. Ya, jadi memang kekeliruan ya kalau seperti itu. Kemudian justru di sini 96 padahal tadi kan 90, terbalik ya. Soal yang di depan itu 86 km per jam sama 90 km per jam. Kalau ini terbalik 80 dan 96. Jadi ketukar posisi 0 sama 6-nya. Bukunya hilaf ya. Ya, jadi intinya paham sih pengerjaannya, dua versi ya. Versi yang disampaikan Mbak Fiona benar, dan versi pakai rumus JKW juga benar. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Kita lanjut ke nomor 17. Nomor 17. Sebuah baju memiliki harga 78 berapa tuh? 789.500. Dan dengan diskon 5%. Karena alasan tertentu, Mia mendapat potongan harga kembali 2%. Berapakah harga yang harus dibayar oleh Mia? Oke, ini silakan dicoba dulu yang suka diskon-diskon. Boleh dijawab. Baru keluar dari HW jadi masih puyeng. It's okay. Karena alasan tertentu, Mia mendapat potongan harga kembali 2%. Ya, ini sistemnya seperti apa? Apakah kita diskonnya langsung tambah 7%? Ataukah kita kerjanya bertahap? Jadi, habis kena diskon 5% dulu, habis itu kita kerja lagi potongan harga kembali 2%. Apakah 2 tahap atau langsung? Karena sudah ada diskon 5%, terus kita diskon lagi, kerja lagi. Tuyul menjawab C, Yitro menjawab C, Laras Clothing menjawab C. Oke, sudah 3 orang. Boleh di-spill di kolom komentar. Mas Akli menjawab C. Boleh di-spill ke teman-teman yang lain cara kerjanya gimana? Diskon-diskon. Diskon artinya potongan harga ya. Sebuah baju memiliki harga 789.500 dengan diskon 5%. Ya, jadi ada Mbak DY 17 karyanya bertahap sih. Selesaikan 5%, habis 5%, kerja 2%. Mbak DY caranya 95% kali 789. Habis itu dikerja lagi ya. Dikerja lagi 2 tahap, dikerja lagi yang 2%-nya. Gitu ya. Oke. Jadi kalau yang ditanya itu harga belinya yang ditanya itu harga setelah diskon, maka kita boleh langsung ya, ini kan 2 versi, kita bisa cari dulu diskonnya berapa, habis itu dikurangi. Jadi akan lebih cepat kalau kita langsung ya, harga setelah diskon kita langsung ambil 95% dari 789.500. Ya. 26 juga sama menjawab C. Ya, jadi kalau kena diskon 5% berarti yang dibayar sisa 95%. Jadi 95 dikali 789.500 dikali 95. Ya, seperti itu ya. Setelah itu nanti setelah dapat jawaban, dapat potongan lagi 2%. Potongan. Jadi nanti kalau
dapat potongan 2%, berarti yang bayar sisa 98%. Ya, 98% dari hasil yang pertama ya. Jadi dua tahap pengerjaannya. Ya. Kira-kira seperti itu. Ya, apakah sama teman-teman yang lain? Ya, jadi dua kali proses pengerjaan. Ya. 7,895 dikali 95 ya. Jadi hitung-hitungannya harus lebih teliti. 47, 44, 35, 39 kali 9, 45, kemudian 81, 85, kemudian 72, 80, kemudian 63, 71, 5, 12, 10, 10, 5 ya, 75. 75025 ditambah 02 ya, jadi 7 juta lebih ya. 595 25 jangan sampai salah ya, kayak tadi saya teliti kembali ya pengerjaannya. 5, 12, 10 sistem 75 750025 ya. Jadi yang mendekati sekitar 700.000 ya, pas 750025 ya. 785, kalau ini 750 ya. Ya, 750.025 kali 98 sekali lagi ya. Jadi akan dapat jawaban 735.000. Begitu ya jawabannya. Ya, jadi lumayan mudah ya, hanya butuh pemahaman ya. Ini akan salah jawabannya ketika kita langsung ambil 7% ya. 7%. Barangkali tidak akan sama, karena kalau bertahap berarti kita mengerjakannya 2%-nya itu berbeda. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya. Median dari data berkelompok. Median dari data berkelompok. Ini statistika ya. Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Itulah yang disebut sebagai median. Ya, jadi kita coba cari dulu median. Aku angkat tangan Mas Itro. Kita coba jumlahkan dulu. 8 tambah 9 17, 17 tambah 12 29 tambah 11 ini 40 ya. Jadi terlebih dahulu kita cari tengah-tengahnya di berapa. Jadi median itu nilai tengah, berarti setengah dari 40 yaitu 20. Nah, 20 itu ada di mana posisinya? Apakah di tinggi ini apa ini ya? Posisi 20 itu berada ya. Kalau 1 sampai 8 dia posisinya di sini, di 140 sampai 144 secara urutan ya. 9 sampai 17 di sini. Nah, 18 sampai 29 di sini. 30 sampai 40 di sini. Jadi 20 itu berada di kelas ini. 150-an. Jadi jawabannya ini akan ada di 150-an ya. Nah, mungkin seperti itu dulu untuk Mas Yitro awalnya ya. Barangkali ini kalau pilihan jawabannya
dekat-dekat ya mungkin kita bisa langsung prediksi ya jawabannya di antara yang dekat-dekat dengan 150, di atas 150. Ya, cuma kita lihat lagi rumusnya ya. Ya, ini mirip sama kemarin ya. Tunggu, saya perlihatkan yang kemarin. 4 dari mana? 40, sorry. 40 ya. Ini total 40. 1/2 dari 40, 20. Mas Yitro. Ini saya tunjukkan dulu yang soal nomor berapa ya yang pakai. Kemarin soal nomor 6 ini ya. Ini kurang lebih sama. Cuma kemarin pakai istilah kuartil ya. Median kan kuartil kedua. Batas atas bawah ya. Iya, batas atas bawah. Jadi kalau yang kemarin kita ambil batas bawahnya, tepi bawahnya dikurangi 0,5 di sini. Habis itu ditambah dengan kelasnya ya. Kalau kelasnya kemarin ini 89 kurang 80, baru ditambah 1. Itu di sini. Kemudian 27-nya itu berasal dari ini. Yang kita dapat 27 dikurangi 26. 26 itu frekuensi kumulatif sebelum dibagi 10, dibagi sini. Ya, jadi kalau pakai cara yang sama karena ini kuartil 2 ya, kita bisa juga ketemu jawabannya. Ya, jadi mediannya kita ambil dulu 0,5 dikurangi dari 150. Jadi 149,5. Habis itu ditambah dengan kelasnya ya. Jadi ini dikurangi ini 154 dikurangi 150 ini 4. Ditambah 1 jadi 5. Nah, terus di sini 20 dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum ya. Sebelum kelasnya yaitu 29. Nah, ini ya. Yaitu 17. Ini sebelumnya 17. Per letaknya di sini 12. Ya, jadi kurang lebih seperti ini pengerjaannya. Masih nggak ngerti. Ya, ini sama materi yang saya nggak pernah lihat muncul di CPNS ya. Ini data biasanya sih yang muncul hanya data tunggal. Ini buku yang mana Bang? Buku etalase 1 yang drilling nih, yang warna biru. Ya, jadi sistemnya memang agak-agak kompleks ya untuk median. Ya, jadi harusnya tadi kalau sudah paham yang sampai 20-nya ya aman sih harusnya. Mas siapa tadi? Mas Izzy. Pas sampai 20 paham enggak Mas Izzy? Kalau sampai situ paham, semoga waktu tes dijauhkan dari soal-soal begini. Kalau sampai yang dapat 20-nya paham ya itu sudah cukup seharusnya untuk tesnya. 5 kali 3/12 lanjutannya ya. Kak, ini di buku halaman berapa ya? Buku halaman 199. Kuartil 1 rumus sama. Ya, kuartil 1, 2, 3 rumusnya selalu sama ya. Kalau median ini dia kuartil 2, Q2. Bedanya hanya di pecahannya ya. Ini 1/2. Kalau kuartil 1 1/4. Kalau kuartil 3 3/4. Ya, jadi kita coba kerjakan dulu. Ini 1/4. 1/4 dari 5. 5/4 adalah 1,25 ya. Nah, jadi jumlahnya 150,75 harusnya. Jadi yang D. Jadi sesuai prediksi tadi ya, bahwa jawabannya pasti yang dekat-dekat 150 ya. Tidak mungkin pas 150 sih. Jadi sebenarnya kalau paham sampai dapat 20 itu bisa sih dapat jawabannya.
Oke, 18 sampai nomor 18 ya. Sementara. Ya sebentar, saya harus kerja tugas yang lain terlebih dahulu. Sebentar akan saya lanjutkan live-nya di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat atau jam 22.00 waktu Indonesia Tengah, jam 10 malam ya. Tapi jangan khawatir bagi yang ketinggalan live-nya, boleh juga simak di YouTube. Siaran ulangnya sudah diupload, link YouTube-nya ada di deskripsi profil saya. Di profil ada link ya, pada profil disematkan. Bahas soal aljabar dong Bang ya. Aljabarnya di buku ini tidak dipisahkan ya. Jadi sebentar kalau ada aljabar mungkin bisa dibahas. Ya, tadi ada yang nomor ini ada salah-salah hitung ya. Jadi angsurannya dapat 567.000, habis itu dikurangkan dari 945 baru dibagi 2. Di jawabannya yang C tadi. Soalnya kepotong jadi agak susah membahasnya. Oke, mohon maaf atas kekurangannya. Nanti kita lanjut kembali di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat dengan soal nomor 19 sampai, kalau bisa sampai selesai ya. Kalau tidak bisa sampai selesai ya, sampai mana saja deh boleh, supaya bisa lanjut ke tes tentang kemampuan figural ataupun mungkin kembali ke soal analogi kata-kata, kemudian silogisme ya, nanti kita bahas lagi. Oke, cukup dulu, sampai jumpa kembali kurang lebih 2 jam ke depan ya untuk pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Thank you Bang, ilmunya sama-sama. Dadah.